Halo teman-teman, pernah nggak kalian dengar kasus besar yang terbongkar karena penyadapan? Kita sering lihat di berita, aparat penegak hukum berhasil membongkar skandal korupsi, jaringan narkotika, atau bahkan rencana terorisme, hanya karena ada rekaman percakapan yang bocor. Nah, pertanyaan menariknya adalah, kalau memang penyadapan sering dipakai di pengadilan, apakah penyadapan itu sebenarnya sah sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia? Atau jangan-jangan, penyadapan ini masih jadi wilayah abu-abu? Mari kita mulai dari dasar hukumnya. Dalam KUHP, tepatnya pasal 184 ayat 1, ada 5 alat bukti yang sah, yaitu 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Nah, coba perhatikan, tidak ada kata penyadapan di situ. Artinya, secara normatif, KUHP tidak mengakui penyadapan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Jadi, kalau hanya berpatokan pada KUHP, hasil penyadapan tidak bisa serta-merta dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana. Tapi, disinilah muncul perdebatan. Dalam praktik, penyadapan tetap digunakan, khususnya dalam tindak pidana tertentu. Misalnya kasus korupsi yang diusut KPK, kasus narkotika oleh BNN, atau kasus terorisme oleh Densus 88. Hasil penyadapan sering jadi bukti kunci yang membuka jalan menuju pengadilan. Kenapa bisa begitu? Karena untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dikategorikan sebagai extraordinary crime, negara memberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan. Beberapa undang-undang sektoral yang mengaturnya antara lain, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberi kewenangan KPK untuk menyadap. UU Narkotika, yang memungkinkan penyadapan terhadap jaringan narkoba. UU Terorisme, yang memperbolehkan penyadapan untuk pencegahan dan penindakan. UU ITE, yang menegaskan bahwa bukti elektronik termasuk hasil penyadapan bisa dijadikan alat bukti. Jadi, disinilah berlaku prinsip hukum, lex specialis derogat legi generali. Hukum yang sifatnya khusus bisa mengesampingkan hukum yang umum. Artinya, meski KUHP tidak mengatur, undang-undang sektoral memberikan legitimasi kepada penyadapan sebagai alat bukti. Tapi hanya dalam konteks tindak pidana khusus. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kedudukan penyadapan dalam tindak pidana umum? Misalnya kasus penganiayaan, penipuan, pencurian, atau tindak pidana lain yang bukan extraordinary crime. Apakah hasil penyadapan bisa langsung dipakai sebagai alat bukti di persidangan? Jawabannya, masih problematis. Secara teori, hasil penyadapan dalam tindak pidana umum belum punya kedudukan kuat. Ia tidak bisa berdiri sendiri. Paling jauh, ia bisa masuk dalam kategori bukti surat atau petunjuk. Tetapi tetap butuh dukungan alat bukti lain agar sah digunakan di persidangan. Hal ini juga pernah ditegaskan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 20 PU 14 2016. MK menyatakan, penyadapan memang bisa menjadi bukti elektronik, tapi hanya sah jika ada dasar hukum yang jelas dan prosedur yang benar. Tanpa itu, penyadapan bisa dianggap cacat hukum. Nah, di sini menarik untuk kita analisis lebih jauh. Ada dua kubu dalam menyikapi penyadapan. Pertama, kubu pro. Mereka melihat penyadapan sebagai senjata ampuh untuk membongkar kejahatan yang sulit diungkap. Dalam era komunikasi digital, pelaku kejahatan sering menggunakan telepon, pesan instan, atau media sosial untuk berkoordinasi. Tanpa penyadapan, sulit bagi aparat untuk menembus jaringan itu. Bahkan, dalam banyak kasus, penyadapan adalah satu-satunya bukti yang bisa membuka jalan ke penyidikan lebih lanjut. Kedua, kubu kontra. Mereka menyoroti bahaya penyalahgunaan penyadapan. Bayangkan kalau penyadapan dilakukan tanpa izin, tanpa batasan, atau bahkan dipakai untuk kepentingan politik. Itu bisa melanggar hak privasi, yang jelas-jelas dijamin oleh konstitusi kita, yaitu UUD 1945 pasal 28G. Apalagi, penyadapan diam-diam berpotensi menciptakan negara yang mengawasi warganya secara berlebihan, istilahnya surveillance state. Jadi, penyadapan ini ibarat pedang bermata dua. Kalau digunakan dengan benar, ia bisa menyelamatkan keadilan. Tapi kalau disalahgunakan, ia bisa merusak demokrasi. Dalam praktik peradilan,
posisi penyadapan biasanya dijadikan bukti tambahan. Hakim cenderung lebih hati-hati, apalagi dalam kasus tindak pidana umum. Hasil penyadapan tidak akan cukup untuk menghukum seseorang tanpa adanya dukungan alat bukti lain. Misalnya, kalau ada rekaman telepon yang menunjukkan seseorang mengaku melakukan kejahatan. Rekaman itu saja tidak cukup. Harus ada saksi, harus ada dokumen, harus ada bukti lain yang memperkuat. Kalau tidak, risiko salah vonis bisa sangat besar. Lalu, bagaimana seharusnya? Menurut saya, jalan tengahnya ada di pengaturan yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat. Penyadapan bisa tetap dipakai, tapi tidak boleh dilakukan sembarangan. Idealnya, harus ada izin pengadilan, ada pembatasan waktu, ada kejelasan siapa yang berwenang, dan ada lembaga pengawas independen. Dengan begitu, penyadapan bisa efektif membongkar kejahatan, tanpa harus mengorbankan hak asasi manusia dan prinsip due process of law. Jadi, untuk menutup pembahasan ini, mari kita simpulkan. Dalam KUHP, penyadapan tidak termasuk alat bukti yang sah. Tapi dalam tindak pidana khusus, undang-undang sektoral memberi legitimasi, sehingga penyadapan bisa dipakai. Untuk tindak pidana umum, kedudukannya masih lemah, penyadapan hanya bisa jadi bukti tambahan. Dan tetap harus didukung bukti lain. Dengan kata lain, penyadapan adalah alat penting, tapi bukan tanpa risiko. Ia harus diposisikan sebagai instrumen luar biasa yang digunakan secara hati-hati. Bukan sebagai cara instan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang. Akhirnya, penyadapan adalah ujian bagi sistem hukum kita. Apakah kita bisa menyeimbangkan kebutuhan menegakkan hukum dengan kewajiban melindungi hak asasi manusia? Dan di titik inilah, hukum acara pidana punya tantangan besar untuk beradaptasi dengan zaman digital, tanpa kehilangan roh keadilannya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita semua. Bahwa hukum bukan hanya soal menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga soal menjaga keadilan, kepastian, dan hak asasi setiap warga negara.